Ya, hari ini sidang pertama sudah dibuka, cuman yang kami sampaikan kepada majelis bahwa kami belum menerima undangan, dan ternyata setelah dicek undangannya dikirim bukan ke domisili kami, tapi ke tempat yang kami belum monitor. Tapi confirm bahwa kami belum menerima relas panggilan. Hari ini kita sampaikan, dan majelis hakim sendiri menyampaikan apakah ini bisa diterima, ya kami terima sebagai orang baik. Nanti sidang ditunda atau seperti apa, Bang? Karena relas belum diterima, kan? Nah, kami anggap itu sudah kami terima hari ini. Kami terima hari ini. Tadi juga kami minta, karena kami belum dapat gugatan, kami juga minta gugatan diserahkan, dan hari ini diserahkan juga kepada kami. Oke, pemicu awal Rick mengajukan gugatan ini karena adanya dugaan penggelapan yang disebutkan oleh Mbak Tamara gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, Bang, terlebih dahulu terkait penggelapan itu seperti apa, Bang? Apakah TB tidak mendapatkan hak waris atau seperti apa, Bang? Ya, selama 19 tahun Tamara sendiri tidak pernah diundang secara patut. Sementara aturan-aturan perseroan dijalankan itu ada kaidah-kaidahnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu mengatur bahwa pemegang saham harus diundang setiap tahun untuk dibicarakan mengenai apakah perusahaan rugi atau perusahaan untung. Kalau rugi itu seperti apa, kalau untung seperti apa. Berdasarkan dari itulah kami menduga adanya, patut diduga adanya tindakan penggelapan itu yang kami laporkan di ranah lain. Oke, tapi dari pihak Rick sendiri menyebutkan bahwa Tamara tidak pernah hadir ketika ada RUPS gitu, Bang. Itu seperti apa? Bagaimana mau hadir kok diundang aja enggak? Oh gitu, berarti nggak tidak. mungkin. Ya nggak mungkin kita datang tanpa ada wadah yang jelas. Wadahnya itu diatur undang-undang yang mengatur. Oke, terkait pembayaran rumah sakit dari sang bapak almarhum ayahnya itu, bahwa saat itu ketika itu TB sudah berusia 20 tahunan gitu, Bang. Dan ada perjanjiannya untuk membantu membayarkan biaya rumah sakit, itu seperti apa, Bang? Oke, perjanjian itu bukan pernyataan. Sekali lagi ya, perjanjian itu bukan pernyataan. Jadi pernyataan itu bisa dibatalkan kalau mau dibatalkan ya. Jadi pernyataan itu harus kita akan uji. Pernyataan itu harus ada perikatan selanjutnya. Jurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan bahwa pernyataan itu bukan sebuah perjanjian. Tapi ada hitam di atas putih tidak? Ada hitam di atas putih, pertanyaan yang lain. Hitam di atas putihnya itu dalam pernyataan itu tidak boleh di dalam tekanan. Kita bicara mengenai tekanan. Dibuat bulan November orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Bulan Desember 2001 dibuat pernyataan. Secara psikologis saja itu belum 40 hari, ya kan gitu ya. Jadi masih dalam kondisi yang sangat duka mendalam. Tamara disodorkan untuk menandatangannya, itu yang lagi kami uji nanti, kan gitu. Oke. Jadi pernyataan sekali lagi bukan perjanjian. Oke, bagaimana terkait pernyataan Tamara yang menyebutkan bahwa Rick itu bukan bagian dari keluarganya, Bang? Itu seperti apa, Bang? Oh, garisnya jelas ya, itu adalah abang tertua yang mesti hidup. Iya, tapi di sosial media Tamara menyebutkan bahwa Rick bukan bagian keluarganya, hanya mengaku-ngaku. Itu seperti apa, Bang? Oh, rasanya itu garisnya udah cukup ya. Oh, berarti pihak Tamara meralat dan membenarkan bahwa Rick itu bagian dari keluarga. Nanti bisa kita tanyakan kepada Tamara langsung ya. Tapi saya pikir garisnya sudah cukup jelas. Sebenarnya Tamara sendiri berjanji akan membayar uang rumah sakitnya itu $100.000 dibagi dua, itu yang kami lihat di dalam gugatan ya. $100.000 dibagi dua, itu yang lagi kita masih mau uji seperti apa. Sekali lagi, pernyataan tidak boleh di dalam tekanan. Oke, berarti saat ketika itu Tamara masih muda, berarti berada di bawah tekanan untuk membuat surat pernyataan ini. November bapaknya meninggal, Desember dibuat pernyataan, belum 40 hari. Secara psikologis orang masih dalam kondisi sangat berduka. Yang kedua, pertanyaan lain adalah saudara berlima, kakak beradik berlima. Tamara adik paling kecil. Kenapa saudara yang membayarkan lebih dahulu uang rumah sakit tersebut datang hanya kepada adik bungsunya mereka? Kenapa begitu? Kenapa tidak kepada 3 yang lainnya? Kan gitu. Ini yang mesti kita tanyakan, kan gitu. Kenapa hanya kepada dia saja? Ada keadaan apa hanya kepada Tamara saja? Oke, tapi tadi sudah disebutkan bahwa kenapa hanya Tamara yang didatangkan, karena yang memiliki uang lebih itu Tamara dan si Rick gitu, Bang. Itu seperti apa?
wanita adik kecil yang pada saat itu umur 20-an tahun memiliki uang lebih, itu rasanya kan masih perlu banyak diskusi lebih jauh mengenai uang lebih itu ya gitu. Ya karena dia berpenghasilan, karena keluarga yang lain tidak memiliki penghasilan bahasanya dari pihak Rick. Saudara yang 3 lainnya tidak berpenghasilan, saya pikir cukup ya, cukup berpenghasilan. Cukup berpenghasilan. Oh, ya. Dan mereka juga memiliki saham-saham atas hotel, jadi ya saya pikir ini cukup lebar. Berarti yang memiliki saham atas hotel tersebut adalah Tamara dan saudara Rick. Ya, Tamara dan saudara-saudara lainnya, termasuk Teresa pada saat itu, Teresa Blazinski sudah almarhumah kan gitu ya. Jadi itu kan semua saudara-saudara mereka gitu. Kita tidak bisa bilang pada saat itu Teresa almarhumah, Teresa Blazinski tidak punya uang seperti yang disampaikan kan gitu. Ya soalnya pihak Rick menyampaikan bahwa untuk Teresa sendiri, maaf ya, almarhumah Teresa sendiri dibiayai oleh Rick gitu. Makanya dia tidak ikutan dalam membiayai pengobatan rumah sakit. Oh, waktunya beda. Waktunya berbeda. Yang kedua ya Teresa sendiri memiliki saham atas hotel kan gitu. Itu kan udah jelas jawabannya ya. Oke. Terkait pihak-pihak yang menguasai warisan itu seperti apa Bang pernyataan Tamara yang beberapa waktu lalu? Bagaimana 19 tahun Tamara tidak pernah dilibatkan di dalam operasi aturan-aturan pemegang saham. Tidak pernah diundang sama sekali. Habis itu di tahun ke-19 tiba-tiba datang surat hutang, Tamara disuruh tanda tangan surat hutang. Itu yang mungkin mesti dilihat bahwa Tamara sama sekali tidak diberikan ruang untuk mengetahui dan terlibat di dalam hotel gitu. Terlibat dalam aturan undang-undang saja, undang-undang PT tadi. Kakak beradik didudukan sama-sama berbicara dengan baik. Sekali lagi kami menghimbau sebaiknya ke arah sana gitu. Jangan sampai akhirnya melebar perkara-perkara ini menjadi hal-hal baru. Tidak, Tamara ingin berdamai ya. Bisa disebutkan seperti itu. Kami menghimbau supaya terjadi perdamaian. Sekali lagi, alangkah indahnya kalau damai itu bisa dikedepankan daripada kita berperkara. Itu yang kita kedepankan. Tamara chill banget, santai banget. Gitu ya, Tamara serahkan semua kepada Tuhan, Tamara serahkan semua kepada tim kuasa hukum, dan kami sendiri dibentuk oleh Tamara sebagai tim kuasa hukum untuk menghadapi ini semua. Tapi sekali lagi kami kedepankan, kami tahu banget bagaimana kami harus menghadapi gugatan ini, tapi sekali lagi kami kedepankan untuk mari kita berdamai.